Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman 1EC01. Perkenalkan, kami dari kelompok kelompok 2 yang akan membahas tentang konsepsi ilmu budaya dasar dalam kesusastraan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Aris Ardiansyah, yang kedua ada Asyabrina Ramadanti, yang ketiga ada Ashar Jamhur, dan terakhir Yudhistira Pramana Andaka. Dan pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan kesusastraan. Sebelum itu saya akan mengulang kembali tentang apa itu pengertian ilmu budaya dasar. Ilmu budaya dasar yang semuanya dinamakan Basic Humanities berasal dari bahasa Inggris The Humanities. Istilah ini berasal dari bahasa Latin humanus, yang berarti manusiawi, berbudaya, dan halus. Dengan mempelajari humanities, orang akan menjadi lebih halus, lebih berbudaya, dan lebih halus. Jadi, humanities berkaitan dengan masalah nilai, yaitu nilai kita sebagai homo humanus. Untuk menjadi homo humanus, manusia harus mempelajari ilmu, yaitu the humanities. Di samping tanggung jawabnya yang lain, apa yang dimaksud ke dalam humanities masih dapat diperdebatkan, dan kadang-kadang disesuaikan dengan keadaan dan waktu. Pada umumnya, the humanities mencakup filsafat, teologi, seni, dan cabang-cabangnya termasuk sastra, sejarah, cerita rakyat, dan sebagainya. Pada pokoknya, semua mempelajari masalah manusia dan budaya. Karena itu, ada yang menerjemahkan the humanities sebagai ilmu-ilmu kemanusiaan, dan juga menerjemahkan menjadi pengetahuan budaya. Hampir setiap zaman, seni termasuk sastra memegang peranan yang penting dalam humanities. Ini terjadi karena seni merupakan ekspresi nilai-nilai kemanusiaan dan bukannya formulasi nilai-nilai kemanusiaan yang seperti terdapat dalam filsafat atau agama. Dibandingkan dengan cabang humanities yang lain, seperti misalnya ilmu bahasa, seni memegang peranan yang sangat penting karena nilai-nilai kemanusiaan yang disampaikannya normatif. Karena seni adalah ekspresi yang sifatnya tidak normatif, seni lebih mudah berkomunikasi. Karena tidak normatif, nilai-nilai yang disampaikan lebih fleksibel, baik isinya maupun cara penyampaiannya. Hampir di setiap zaman, sastra mempunyai peranan yang lebih penting. Alasan pertama, karena sastra menggunakan bahasa. Sementara itu, bahasa mempunyai kemampuan untuk menampung hampir semua pernyataan kegiatan manusia. Dalam usahanya untuk memahami alam semesta, yang kemudian melahirkan ilmu pengetahuannya. Manusia mempergunakan bahasa dalam usahanya untuk mengatur hubungan antar sesamanya, yang kemudian melahirkan ilmu-ilmu sosial. Manusia menggunakan bahasa, dengan demikian manusia dan bahasa pada akhirnya adalah satu. Kenyataan inilah yang mempermudah sastra untuk berkomunikasi. Sebelumnya, sastra itu merupakan kata serapan dari bahasa Sanskerta yang mempunyai makna teks yang mengandung instruksi atau pedoman dari kata dasar sas yang bermakna instruksi atau ajaran. Dalam bahasa Indonesia, kata ini biasanya digunakan mengacu pada kesusastraan, sebuah tulisan yang mempunyai arti atau kaidah tertentu. Menurut ahli dari Profesor Dr. Sapardi Djoko Darmono, sastra adalah lembaga sosial menggunakan bahasa sebagai medium. Bahasa itu sendiri merupakan ciptaan sosial. Sastra menampilkan gambaran kehidupan, dan kehidupan itu sendiri adalah suatu kenyataan sosial. Kemudian ada dari Terence Francis Eccleton FBA, sastra adalah karya tulis yang halus atau bell letters yang mencatat bentuk bahasa dalam berbagai cara dengan bahasa yang dapat dipadatkan, didalamkan, dibelitkan, dipanjang tipiskan, dan diterbalikkan, dijadikan ganjil. Lalu sastra juga bermanfaat itu lebih mudah dalam berkomunikasi, karena pada hakikatnya karya sastra adalah penjabaran abstraksi, sementara itu filsafat yang menggunakan bahasa adalah bahasa abstraksi. Cinta kasih, kebahagiaan, kebebasan, dan lainnya yang digarap oleh filsafat adalah abstrak. Sifat abstrak inilah yang menyebabkan filsafat yang kurang berkomunikasi. Cabang-cabang yang lain pada hakikatnya juga abstrak. Contohnya adalah gerak-gerik dalam seni tari misalnya, yang masih
Gerakan ini masih perlu dijabarkan, meskipun bunyi-bunyi dalam seni musik juga lebih cepat dinikmati, bunyi-bunyi itu sendiri masih memerlukan penafsiran. Sebaliknya, sastra adalah penafsiran itu sendiri. Meskipun di dalam penafsiran itu masih dapat ditafsirkan lagi. Sastra juga didukung oleh cerita. Dengan cerita, orang lebih mudah tertarik, dan dengan cerita, orang lebih menggunakan gagasannya dalam bentuk yang tidak normatif. Cabang-cabang seni yang lain dapat menarik ya tanpa cerita, akan tetapi akan sulit bagi penciptanya mengumumkan gagasannya dalam musik misalnya. Kata-kata penciptaan tertelan oleh melodinya. Karya seni memegang peranan penting, maka seniman sebagai pencipta karya seni juga penting, meskipun dalamnya pentingnya adalah karyanya. Seniman adalah media penyampaian nilai-nilai kemanusiaan, kepekaan yang menyebabkan dia mampu menangkap hal yang lepas dari pengamatan orang lain. Jadi dapat disimpulkan, orientasi dari humanities atau ilmu budaya adalah ilmu dengan mempelajari satu atau bagian dari disiplin ilmu yang tercakup dalam the humanities. Dan diharapkan kita dapat menjadi homo humanus yang lebih baik. Sekian penjelasan saya tentang pendekatan kesusastraan. Yang materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Saya, Syabrina Ramadanti, akan menjelaskan tentang ilmu budaya dasar yang dihubungkan dengan prosa. Prosa itu sendiri memiliki definisi adalah karya sastra yang berbentuk cerita yang bebas, tidak terikat oleh rima, irama, dan kemerduan bunyi seperti puisi. Bahasa prosa seperti bahasa sehari-hari. Prosa pun memiliki jenis-jenis. Yang pertama adalah prosa lama yang meliputi. Yang pertama ada dongeng, yaitu cerita yang tidak benar-benar terjadi. Yang kedua, hikayat, cerita yang sulit diterima akal, merupakan cerita rekaan namun memiliki pesan dan amanat bagi pembacanya. Yang ketiga, sejarah, kejadian masa lampau yang benar-benar terjadi atau riwayat asal-usul. Yang kedua, ada prosa baru yang meliputi pertama, kisah, satuan naratif yang seringkali dibedakan dari cerita. Yang kedua, cerpen, suatu bentuk prosa naratif fiktif, cenderung padat dan langsung pada tujuannya. Yang ketiga, novel, karya fiksi prosa yang tertulis dan naratif biasanya berbentuk cerita. Yang keempat, biografi, kisah atau keterangan tentang kehidupan seseorang. Yang kelima, autobiografi, kisah atau keterangan tentang kehidupan penulis sendiri. Prosa pun mempunyai komponen-komponennya. Yang pertama yaitu komponen prosa lama. Yang pertama ada fabel. Fabel diambil dari bahasa Belanda yang berarti cerita yang menggunakan hewan sebagai tokoh utamanya. Misalnya cerita kancil atau cerita tantri di Indonesia. Biasa pada sebuah fabel tersirat moral atau makna yang lebih mendalam. Yang kedua, legenda. Legenda adalah cerita prosa rakyat yang dianggap oleh yang punya cerita sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi. Oleh karena itu, legenda seringkali dianggap sebagai sejarah kolektif atau folk history. Walaupun demikian, karena tidak tertulis, maka kisah tersebut telah mengalami distorsi atau pemutarbalikan suatu fakta, sehingga seringkali jauh berbeda dengan kisah aslinya. Yang ketiga ada cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita pada masa lampau yang menjadi ciri khas setiap bangsa yang memiliki kultur budaya yang beraneka ragam, mencakup kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki masing-masing bangsa. Yang keempat ada tambo, suatu karya sastra yang menceritakan sejarah asal-usul suku bangsa, negeri, dan adat. Karya sastra sejarah ini biasa disebut dengan historiografi tradisional. Penulisan sejarah suatu negeri berdasarkan anggapan atau kepercayaan masyarakat setempat secara turun-menurun. Yang kelima ada cerita pelipur lara, suatu karya sastra yang berisikan kejenakaan. Karya sastra ini bertujuan untuk melipur lara atau membuat pembaca melupakan sedihnya. Lalu ada juga komponen prosa baru. Yang pertama, roman. Roman adalah sejenis karya sastra dalam bentuk prosa atau gancaran yang isinya melukiskan perbuatan pelakunya menurut watak dan isi jiwa masing-masing.
Bisa juga roman artinya adalah kisah percintaan. Yang kedua, riwayat. Riwayat adalah catatan singkat tentang gambaran diri seseorang. Selain berisi data pribadi, gambaran diri itu paling tidak harus diisi keterangan tentang pendidikan atau keahlian dan pengalaman. Dengan data itu, riwayat hidup akan memberikan gambaran atau kualifikasi seseorang. Yang ketiga, antologi. Antologi secara harfiah diturunkan dari kata bahasa Yunani yang berarti kumpulan bunga, yang berarti sebuah kumpulan dari karya-karya sastra. Awalnya definisi ini hanya mencakup kumpulan puisi, termasuk syair dan pantun, yang dicetak dalam satu volume. Namun, antologi juga dapat berarti kumpulan karya sastra lain seperti cerita pendek, novel pendek, prosa, dan lain-lain. Yang keempat, ada resensi. Resensi adalah suatu tulisan atau ulasan mengenai nilai sebuah hasil karya, baik itu buku, novel, majalah, komik, film, kaset, CD, VCD, maupun DVD. Tujuan resensi adalah menyampaikan kepada para pembaca apakah sebuah buku atau hasil karya itu patut mendapat sambutan dari masyarakat atau tidak. Yang kelima, kritik. Kritik adalah analisis untuk menilai suatu karya sastra. Tujuan kritik sebenarnya bukan menunjukkan keunggulan, kelemahan, benar atau salah sebuah karya sastra dipandang dari sudut tertentu, tetapi tujuan akhirnya mendorong sastrawan untuk mencapai penciptaan sastra setinggi mungkin dan mendorong pembaca untuk mengapresiasi karya sastra. Dengan mengkaitkan prosa dengan ilmu budaya dasar, kita dapat memperoleh manfaat atau nilai yang terkandung dalam budaya itu sendiri. Dengan memahami prosa, kita dapat mengambil nilai yang terkandung dalam sebuah budaya. Beberapa kaitan nilai dalam prosa dan ilmu budaya dasar antara lain kesenangan, informasi, warisan budaya, dan keseimbangan wawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep ilmu budaya dasar dalam kesusastraan. Yang pertama yaitu pendekatan kesusastraan. Ilmu budaya dasar yang berasal dari bahasa Inggris yaitu The Humanities, yang berarti manusiawi, berbudaya, dan halus. Dalam mempelajari ilmu budaya dasar, orang akan menjadi lebih manusia, lebih berbudaya, dan lebih halus. Hampir di setiap zaman seni termasuk sastra memegang peranan penting dalam humanities. Pada umumnya, The Humanities mencakup filsafat, teolog, seni, dan cabang-cabangnya, termasuk sastra, sejarah, cerita rakyat, karena seni merupakan ekspresi yang sifatnya tidak normatif. Seni lebih mudah berkomunikasi karena nilai-nilai penyampaiannya yang lebih fleksibel, baik isinya maupun cara penyampaiannya. Yang kedua yaitu ada ilmu budaya dasar yang dihubungkan dengan prosa. Prosa lebih diartikan sebagai cerita fiksi yang mempunyai pemeran, lakuan, peristiwa, dan alur yang dihasilkan oleh daya hayal. Istilah ini umumnya dipakai untuk roman, cerita pendek, atau novel. Dalam sastra Indonesia dikenal juga dengan prosa lama meliput, yaitu seperti dongeng-dongeng, hikayat, dan sejarah. Dan ada juga cerita pelipur lara dan prosa baru meliputi, seperti cerita pendek, roman atau novel, biografi, dan autobiografi. Adapun yang ketiga yaitu nilai-nilai dalam prosa fiksi. Sebagai seni yang bertulang punggung, cerita prosa fiksi langsung atau tidak langsung itu membawa pesan moral. Adapun nilai-nilai yang diperoleh pembaca lewat sastra seperti prosa fiksi memberikan kesenangan, prosa fiksi memberikan informasi, prosa fiksi memberikan warisan kultural, dan prosa fiksi memberikan keseimbangan wawasan. Berkenaan dengan moral, karya sastra itu dibagi dua, yaitu karya sastra yang menyuarakan aspirasi zamannya dan karya sastra yang menyuarakan gejolak zamannya. Ilmu budaya dasar menitik beratkan pada manusia dan persoalannya, dan ada pula yang menyuarakan keduanya. Dan yang keempat adalah ilmu budaya dasar yang dihubungkan dengan puisi. Puisi juga termasuk seni sastra.
dan sastra itu bagian dari kesenian, dan kesenian itu unsur dari kebudayaan. Poetisasi, keartistikan, dan keestetikaan bahasa puisi oleh kreativitas sang penyair. Dalam membangun puisinya, sang penyair juga menggunakan figur bahasa seperti gaya personifikasi, metafora, perbandingan, alegori, sehingga puisi menjadi lebih segar dan hidup dan menarik. Sang penyair juga menggunakan kata-kata yang ambiguitas, yaitu kata-kata yang bermakna ganda dan banyak penafsiran. Dan penyair juga menggunakan kata-kata yang berjiwa, yang memberi suasana tertentu, berisi perasaan dan pengalaman penyair, sehingga terasa hidup dan memukau. Dan berikut alasan yang mendasar dalam penyajian puisi pada ilmu budaya dasar, yaitu 1. Hubungan puisi dengan pengalaman hidup. 2. Puisi dan kesadaran individual. 3. Puisi dan keinsyafan sosial. Ya, sekian dari saya dalam pembahasan konsep ilmu budaya dasar dalam kesusastraan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Ardiansyah. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ilmu budaya dasar yang dihubungkan dengan puisi. Pembahasan puisi dalam rangka pengajaran ilmu budaya dasar tidak akan diarahkan pada tradisi pendidikan dan pengajaran sastra dan apresiasinya yang murni. Puisi dipakai sebagai media sekaligus sebagai sumber belajar sesuai dengan tema-tema atau pokok bahas yang terdapat di dalam ilmu budaya dasar. Puisi termasuk seni sastra, sedangkan sastra bagian dari kesenian, dan kesenian cabang atau unsur dari kebudayaan. Kepuitisan, keartistikan, atau keestetikan bahasa puisi disebabkan oleh kreativitas penyair dalam membangun puisinya dengan menggunakan 1. Figura bahasa, seperti gaya personifikasi, metafora, perbandingan, alegori, dan sebagainya, sehingga puisi menjadi segar, hidup, menarik, dan memberi kejelasan, gambaran, dan angan. Kata-kata yang ambiguitas, yaitu kata-kata yang bermakna ganda, banyak tafsir. 3. Kata-kata berjiwa, yaitu kata-kata yang sudah diberi susunan tertentu, berisi perasaan dan pengalaman jiwa penyair sehingga terasa hidup dan memukau. 4. Kata-kata yang konotatif, yaitu kata-kata yang sudah diberi tambahan nilai-nilai rasa dan asosiasi-asosiasi tertentu. 5. Pengulangan, yang berfungsi untuk mengintensifikan hal-hal yang dilukiskan sehingga lebih mengunggah hati. Di balik kata-katanya yang padat, ekonomis, dan sukar dicerna maknanya itu, puisi berisi potret kehidupan manusia. Puisi menyuguhkan kepada kita suasana-suasana dan peristiwa-peristiwa kehidupan manusia dan juga dalam kaitan kehidupannya dengan alam dan Tuhan. Adapun alasan-alasan yang mendasari penyajian puisi pada perkuliahan ilmu budaya dasar adalah sebagai berikut. 1. Hubungan puisi dengan pengalaman hidup manusia. Perekaman dan penyampaian pengalaman dalam sastra puisi disebut pengalaman perwakilan. Ini berarti bahwa manusia senantiasa ingin memiliki salah satu kebutuhan dasarnya untuk lebih menghidupkan pengalaman hidupnya dari sekedar kumpulan pengalaman langsung yang terbatas. Pendekatan terhadap pengalaman perwakilan itu dapat dilakukan dengan suatu kemampuan yang disebut imaginative entity, yaitu kemampuan menghubungkan pengalaman hidup sendiri dengan pengalaman yang dituangkan penyair dalam puisinya. 2. Puisi dan keinsafan atau kesadaran individual. Dengan membaca puisi, mahasiswa dapat diajak untuk dapat menjenguk hati atau pikiran manusia, baik orang lain maupun diri sendiri. Karena melalui puisinya, sang penyair menunjukkan kepada pembaca bagian dalam hati manusia. Ia menjelaskan pengalaman setiap orang. 3.
Puisi dan keinsafan sosial. Puisi juga memberikan kepada manusia tentang pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang terlibat dalam isu dan problem sosial. Secara imaginatif, puisi dapat menafsirkan situasi dasar manusia sosial yang bisa berupa penderitaan atas ketidakadilan, perjuangan untuk kekuasaan, konflik dengan sesamanya, pemberontakan terhadap hukum Tuhan. Puisi-puisi umumnya syarat akan nilai-nilai etika, estetika, dan juga kemanusiaan. Salah satu nilai kemanusiaan yang banyak mewarnai puisi-puisi adalah kisah cinta kasih, yang terpaut di dalamnya kasih sayang, cinta, kemesraan, dan renungan. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.